Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran, Halo Sobat Proktor, kali ini kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi atau ujian berbasis komputer. Exam browser adalah web browser yang ditampilkan secara layar penuh tanpa navigasi dan tidak berpindah ke aplikasi lain. Untuk ujian berbasis komputer daring, Pusmenjar membuat aplikasi khusus exam browser untuk UBKD. Exam browser juga berfungsi untuk mencegah kecurangan peserta ujian dengan cara mengunci aplikasi komputer peserta agar tidak bisa mengakses ke aplikasi lain selama ujian berlangsung. Selain itu, exam browser berguna untuk memastikan klien yang sedang melakukan ujian adalah benar pengguna aplikasi resmi Pusmenjar, sehingga dapat meminimalisir akses ke laman ujian dari pihak yang tidak berkepentingan. Nah, sahabat Proktor, sebelum menjalankan exam browser, ada beberapa ketentuan atau spesifikasi minimal yang telah ditentukan oleh Pusmenjar, yaitu: pertama, minimal resolusi layar berukuran 1024 x 768. Kedua, operating system minimal Windows 7, Linux Ubuntu, Mac OS, Chrome OS. Ketiga, memiliki RAM minimal 2 GB. CPU minimal 4 core, memiliki webcam dan juga terkoneksi internet. Ketujuh, keyboard dan mouse atau trackpad yang berfungsi dengan baik. Nah, Sobat Proktor, untuk menjalankan exam browser ada beberapa langkah-langkah yang harus dijalankan, yaitu: pertama, unduh exam browser klien melalui laman UBKD. Setelah itu, jalankan exam browser yang berisikan application. Perhatikan tampilan pop-up yang muncul. Jika muncul tanda silang berwarna merah, silahkan melihat langkah-langkah pemecahan masalah. Bila semuanya muncul tanda hijau, klik tombol Run yang ada pada bagian bawah exam browser.
Sahabat Proktor, pastikan bahwa exam browser yang digunakan merupakan versi yang terbaru. Untuk kelancaran ujian, satu lokasi ujian harus menggunakan exam browser versi terbaru yang sama. Sahabat Proktor bisa mengetahui versi exam browser yang digunakan pada bagian bawah tampilan halaman login peserta. Halo Sobat Proktor, kali ini kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi UBKD. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa itu exam browser pada aplikasi UBKD? Nah, Sahabat Proktor, exam browser pada aplikasi UBKD ialah aplikasi bantu untuk ujian online yang dapat mengakses web dengan tampilan layar penuh. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mengetahui penjelasan lengkap tentang apa itu aplikasi UBKD Pesmenjar. Apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Yuk, simak penjelasannya. Pertama, pada laman login, peserta wajib memasukkan username dan password yang didapat dari laman UBKD. Pastikan username dan password yang dimasukkan sesuai. Jika muncul notifikasi reset peserta, silahkan melihat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kedua, pada halaman konfirmasi data peserta, seluruh peserta yang telah masuk atau login harus membaca petunjuk umum pengerjaan soal terlebih dahulu. Kemudian, memasukkan nama, tanggal lahir, dan mengisi kode token. Jika token tidak valid, lihat langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol submit. Ketiga, pada laman konfirmasi tes, terdapat nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes yang akan dikerjakan oleh peserta. Dalam tes UBKD, terdapat beberapa jenis soal, yaitu soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, soal drop down, soal isian singkat, soal esai, soal dikombinasikan dengan wacana multi-tab, jenis soal drag and drop. Terdapat beberapa tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nomor soal menandakan bahwa peserta ada di nomor tersebut. Informasi soal berfungsi untuk menjelaskan jenis soal dan cara menjawabnya. Untuk menampilkannya, perlu mengklik tombol informasi soal. Sisa waktu menunjukkan waktu yang dimiliki peserta dalam satu subtes. Bila waktu yang disediakan telah habis, maka ujian akan langsung berakhir. Meskipun masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Daftar soal tombol ini untuk menampilkan seluruh soal. Peserta bisa pindah ke soal lain sesuai nomor soal yang dipilih. Pada daftar nomor soal, terdapat 4 jenis warna, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru, menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam, menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Khusus pilihan ganda, jawaban akan ditampilkan pada bulatan kecil di atas nomor soal. Kuning, menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Soal sebelumnya, tombol untuk pindah ke soal sebelumnya, sesuai urutan soal. Ragu-ragu, bila tidak yakin dengan jawaban yang diberikan, siswa bisa menggunakan tombol ini untuk memberi tanda pada soal tersebut. Soal selanjutnya, tombol untuk pindah ke soal berikutnya sesuai urutan soal. Selesai. Tombol ini akan muncul pada soal terakhir pada setiap tes. Bila waktu minimal pengerjaan belum tercapai, tombol selesai akan terkunci atau disable. Peserta tidak akan bisa menyelesaikan tes bila masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Peserta harus kembali pada soal yang diberi tanda dan memverifikasi jawabannya, serta menghilangkan tanda centang pada tombol ragu-ragu. Sahabat Proktor, tahukah kalian bagaimana cara menjawab soal untuk masing-masing jenis soal? Yuk simak penjelasannya.
Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Peserta dapat menjawab menggunakan tombol yang ada pada keyboard sesuai pilihan.